Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Eri Ariansah eh, ingin mempresentasikan materi bagian saya yang telah saya buat tentang bab selanjutnya tentang international relation, yaitu tentang kerjasama internasional khususnya di Britania atau di negara Inggris. Uh, untuk mempersingkat waktu, materi pertama yaitu international relation atau kerjasama internasional khususnya di Britania Raya atau negara Inggris itu sendiri ya. Pengertian atau garis besarnya yaitu kekuasaan bika relatif menurun pada dekade-dekade awal abad ke-20 sebagai abad kolonial, ekonomi, dan politik. Beberapa kolonial besar telah mencapai status pemerintahannya sendiri dan pertumbuhan nasionalisme di negara-negara Afrika dan Asia kemudian diyakinkan Inggris akan melakukan dekolonisasi lebih lanjut ya, karena dampak persaingan ekonomi global dan Perang Dunia Kedua, munculnya politik perang dingin yang didominasi oleh Amerika Serikat dan bekas jajahan negara Uni Soviet, dan ekonomi dan sosial dalam bentuk masalah memaksa Inggris untuk mengakui bahwa adanya berkurangnya status internasionalnya. Dari dampak dari persaingan global, Perang Dunia Kedua, munculnya politik perang dingin yang didominasi oleh Amerika Serikat dan negara Uni Soviet, jadi memaksa Inggris untuk mengakui berkurangnya status dia dalam internasional, di dunia internasional. Dia berusaha dengan susah payah untuk menentukan identitas baru dan menetapkan prioritas yang berbeda, yaitu dengan cara menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dalam bidang pertumbuhan, dalam bidang apa saja yang eh, yang apa yang memungkinkan negara Inggris tersebut diakui atau menetapkan identitas baru dan menetapkan prioritas yang berbeda, khususnya yang berkaitan dengan Eropa dan beberapa link negara sebelumnya berlanjut dalam bentuk yang telah diubah, sementara hubungan lainnya masih baru ya. Namun meskipun begitu, di perubahan mendasar tersebut Inggris masih mengalami ketidakpastian potensi pengaruhnya dan perannya yang sesuai di panggung dunia. Ya, itu juga Inggris mengakui bahwa masih mengalami ketidakpastian dalam potensi pengaruhnya dan perannya yang sesuai di panggung dunia untuk saat itu ya, untuk saat itu. Karena menjalin kerjasama internasional itu masih baru dan saat itu didominasi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet ya. Itu materi pertama. Yang selanjutnya yaitu adalah Foreign and Defense Policy atau kebijakan luar negeri dan pertahanan, yaitu garis besarnya adalah posisi internasional Inggris saat ini adalah sebagai negara berukuran menengah yang secara ekonomi berada di belakang Jerman, Amerika, dan Jepang. Pada saat itu Inggris itu berada di posisi menengah yang saat itu dominasi masih di belakang pada saat itu Jerman, Amerika, dan Jepang itu berada di posisi yang lebih atas daripada Inggris ya. Sebagian besar pemimpinnya masih percaya bahwa mereka dapat mempunyai pengaruh internasional dan peran global. Misalnya,
Pemerintahan Partai Baru sebelumnya telah mengembangkan kebijakan luar negeri dengan dimensi etis yang fokus pada hak asasi manusia, ya, pada saat itu, dan beralih dari tindakan unilateral yang agresif ke mitraan persuasif. Hal ini dapat diterapkan pada hubungan Inggris dengan negara-negara lain, khususnya dalam hal perjualan senjata dan konflik nasional. Ini juga kerjasama internasional yang dilakukan oleh Inggris dalam khususnya dalam hal perjualan senjata dan konflik nasionalis. Tapi kebijakannya dikritik habis-habisan dan isu-isu kepentingan nasional kembali muncul dalam konteks kerjasama internasional. Dikatakan bahwa kebijakan luar negeri dan citra diri Inggris tidak mencerminkan hal tersebut. Jadi posisi di dunia dan konflik dengan masalah dalam negeri, Britania telah terlibat dalam aksi militer bersama, misalnya di Teluk Baikal dan Afghanistan. Jadi kerjasama tersebut dikritik habis-habisan oleh negara-negara lain. Namun, meskipun negara ini sudah bertahap mengurangi pengeluaran pertahanan dan komitmen luar negerinya, beberapa kritikus berasa bahwa dampaknya masih harus ditanggung. Bidang-bidang ini harus diarahkan kepada masalah-masalah domestik Inggris, ya. Meskipun demikian, kebijakan luar negeri dan pertahanan Inggris masih mencerminkan kebijakan tersebut. Posisi tradisionalnya sebagai negara dagang utama terbesar keempat di dunia pada 94 hubungan internasional ekonomi dan pusat keuangan global. Oleh karena itu, mereka berkepentingan untuk menjaga kondisi ekonomi dan politik yang stabil di seluruh dunia. Jadi pada saat itu Inggris menjadi sebagai negara dagang utama terbesar keempat pada saat itu. Kan yang pertama itu seperti negara-negara yang tiga tadi, Jerman, Amerika, dan Jepang, itu menjadi negara dagang utama. Jadi Inggris itu keempat, ya. Meskipun basis manufaktur dalam negara telah menurun, manufaktur menyumbang 86% barang ekspor dan merupakan yang kelima di dunia mengekspor produk dan jasa terbesar, sebesar 20% PDB pada tahun 1990. Negara ini memiliki investasi luar negeri yang besar, ya. Mengimpor 9% pangannya, 3% dari kebutuhan manufakturnya. Inggris adalah oleh karena itu bergantung pada pemeliharaan koneksi komersial global. Materi selanjutnya adalah Empire and Commonwealth, yaitu kekaisaran dan persemakmuran, ya. Jadi dalam materi ini sedikit, kerajaan Inggris dibangun selama 8 abad. Dimulai dengan upaya dominasi interkepulauan Inggris Irlandia oleh Inggris, kebersamaan dengan penaklukan militer di Eropa. Ini diikuti oleh perdagangan, aktivitas, dan kolonisasi di Amerika Utara dan Selatan, Afrika, Asia, dan Hindu Barat juga dieksploitasi secara komersial seiring waktu, dan banyak yang menjadi koloni imigran dari Inggris menetap di negara-negara seperti Australia, Kanada, Afrika Selatan, dan Selandia Baru. Nah, pada tanggal 19 abad ini, kekuasaan dan kepemilikan kekaisaran Inggris mencakup 1/4 dari populasi dunia, ya. Jadi termasuk negara yang sangat besar, ya. Kekaisaran berkembang menjadi kerajaan Inggris dan persemakmuran di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika Kanada, Australia, dan Selandia Baru dan Afrika Selatan menjadi negara dengan pemerintahan sendiri. Jadi dahulunya
Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan itu menjadi bagian dari negara Inggris ya. Tapi ketika menjadi negara dengan pemerintahan sendiri dan mencapai kemerdekaan, banyak dari masyarakat mereka adalah keturunan mereka pemukim yang berimigrasi dari Inggris pada abad-abad sebelumnya. Mereka melihat Inggris sebagai negara ibu dan memelihara hubungan kerabatan bersama. Tapi ini hubungan telah berubah seiring dengan perubahan identitas nasional di negara-negara ini menjadi lebih kokoh ya. Pada pertengahan abad 20, kerajaan Inggris dan persemakmuran menjadi persemakmuran Inggris ketika pemerintahan Inggris memberikan kemerdekaan kepada kolonial lain seperti India dan Pakistan, merdeka pada tahun 1947. Jadi negara-negara seperti India dan Pakistan itu dimerdekakan oleh Inggris pada 1947, diikuti oleh wilayah Afrika pada tahun 1950-an dan 1960-an, dan setelahnya banyak pulau di Hindia Barat. Persemakmuran Inggris kemudian berkembang menjadi kesemakmuran bangsa-bangsa seperti kebanyakan negara jajahan yang tersisa menjadi mandiri ya. Di banyak saat itu negara-negara jajahan dari Inggris menjadi mandiri dan dimerdekakan sebagai hadiah atau sebagai apa itu oleh negara Inggris. Yang menjadi negara mandiri, mereka dapat memilih apakah mereka ingin menghancurkan semuanya hubungan dengan masa lalu kolonial atau tetap berada dalam persemakmuran sebagai negara-negara merdeka. Kebanyakan dari mereka memutuskan untuk tetap tinggal di persemakmuran. Hanya ada beberapa koloni kecil, ketergantungan dan protektor Inggris sekarang tetap dan tersebar luas menjadi Falklands dan Gibraltar. Nah, itu materi selanjutnya yaitu the European Nation atau UE, yaitu hubungan dengan negara Eropa ya. Hubungan dengan negara Eropa sebuah sebuah kecurigaan terhadap Eropa juga menyebabkan banyak orang Inggris menjauhi keanggotaan sebuah organisasi Eropa yang mereka pikir mungkin akan menjadi hilangnya identitas dan kemandirian mereka. Jadi hubungan dengan negara-negara Eropa menjadi kecurigaan terhadap Eropa juga menyebabkan banyak orang Inggris menjauhi keanggotaan tersebut atau keanggotaan negara Eropa yang mereka pikir mungkin akan menjadi hilangnya identitas dan kemandirian mereka karena terlalu banyak bergantung ke negara-negara Eropa tersebut. Namun, komitmen Eropa tumbuh di antara bagian warga Inggris masyarakat pada tahun 1960. Upaya Inggris untuk bergabung dengan IA diveto oleh negara Presiden Prancis Charles de Gaulle. Dia kritik terhadap hubungan Inggris dengan Amerika Serikat khususnya mengenai kebijakan senjata nuklir dan bertanya cita-cita Eropa yang bersatu kuat dalam institusi ekonomi dan politik. Menjadi semakin menarik bagi negarawan Eropa telah Revolusi II, Perang Dunia 1939 dan 45. Ada keinginan untuk menciptakan Eropa yang damai dan sejahtera. Setelah hancurnya Perang Dunia dan berabad-abad kemudian antagonisme dan rasa saling tidak percaya antara kekuatan Eropa ya. Fondasi bagi Eropa yang lebih terintegrasi didirikan pada tahun 1977 dan 1997 ketika 6 negara seperti Jerman Barat, Prancis, Belgia, Belanda,
Luxembourg dan Italia mendatangani perjanjian Roma dan membentuk Komunitas Ekonomi Eropa atau IMEE. Inggris telah bergabung tapi malah bergabung membantu pembentukan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa pada tahun 1959. Inggris menjauhkan diri dari hubungan yang lebih dekat dengan Eropa pada tahun 1950-an dan melihat masa depannya dalam pola perdagangan persemakmuran dan asumsi hubungan khusus dianggap. Dengan Amerika, ia menganggap dirinya sebagai kekuatan komersial dan tidak ingin dibatasi oleh hubungan Eropa, ya. Dan sebuah menurun yang dilakukan oleh penduduk asli Irlandia melawan pemerintahan kolonial politik dan militer Inggris. Itu adalah hubungan, sedikit penjelasan tentang hubungan dengan negara Eropa ya. Tapi Inggris lebih memilih berhubungan atau bekerja sama dengan negara Amerika ya. Khususnya dalam perdagangan senjata nuklir seperti itu, karena khawatir untuk bekerja sama dengan negara-negara Eropa itu menjadi berkurangnya kemandirian dari itu pikiran dari warga Inggris itu sendiri ya. Materi selanjutnya adalah the European Parliament ya. Yang ada di negara Eropa atau negara Inggris ya. Pada pemilihan parlemen Uni Eropa Inggris tahun 1999 diselenggarakan berdasarkan pengaturan PR parsial dengan meletakkan partai buruh melakukan buruk dibandingkan dengan partai konservatif. Partai Demokrat juga meningkat kursi mereka ya, yang menginginkan menarikan Inggris atau UE dengan baik. Pengadilan kehakiman terdiri dari hakim-hakim dan negara-negara anggota. Dia menyelesaikan pembicaraan mengenai hukum UE dan melakukan faktor yang sangat pengaruh dengan hal ini juga menentukan penerapan hukum UE dalam akutabel secara demokrasi. Parlemen Eropa di mana Inggris mempunyai 87 kursi, dilihat dari tabel ini ya, dari gambar ini. Dipilih secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun berdasarkan partai politik dari para pemilih di seluruh Uni Eropa. Ini beri nasihat kepada Dewan Materi di Komisi Proposal menentukan anggaran UE dan melakukan kontrol atas Dewan dan Komisi. Dikatakan bahwa parlemen sebagai satunya badan terpilih UE harus memiliki kekuasaan lebih besar dan hak vetonya terhadap UE kebijakan itu telah diperluas ya kan. Jadi selanjutnya Irish Republic and Northern Ireland ya, atau Irlandia Selatan dan Irlandia Utara ya. Juga sedikit pembahasan juga dikenal sebagai 6 kabupaten dan Ulster. Setelahnya kerajaan kuno di timur laut pulau secara interkonstitusional merupakan bagian dari Britania Raya. Namun sejarahnya Inggris tidak dapat dipisahkan yaitu dengan Republik Irlandia atau IR secara historis. Daratan Inggris tidak berhasil mengakomodasi negara tetangganya selama abad ke-20 ketika Inggris telah memisahkan diri dari kekaisaran dan memasuki Uni Eropa. Hubungannya dengan Irlandia dan Republik Irlandia bermasalah pada pemilihan parlemen tapi dengan berakhir adalah sekarang lebih dekat terlihat secara politik dengan Inggris sebagai akibat dari tahun 1998 Perjanjian Jumat Agung tentang Irlandia Utara dan undang-undang selanjutnya.
Pengetahuan dasar tentang sejarah pulau dan panjang dan bermasalah sangat penting untuk memahami peran Republik Irlandia dan negara-negara di kawasan ini. Situasi aktual di Irlandia Utara sendiri untuk solusi apapun atas permasalahan tersebut tidak mungkin ada yang terlihat sederhana ya. Irlandia pertama kali dikuasai Inggris pada abad ke-12. Sejak itu terus yang dilakukan oleh penduduk asli Irlandia melawan kolonial dan politik dan militer Inggris ya. Mungkin itu saja penjelasan dari materi saya. Mohon maaf kalau penjelasannya mungkin kurang jelas dan masih banyak yang harus diperbaiki dari presentasi saya, dan penguasaan dalam materinya sangat jelas kurang sekali. Untuk pertanyaannya nanti teman-teman boleh bertanya dan insya Allah saya akan jawab. Dan untuk kepada ibu mohon maaf atas keterlambatannya. Mungkin sekian dari saya. Mohon untuk ditambahkan lagi dalam pembahasan materi ini, dan mohon untuk sering-sering menambahkan gitu dalam materi ini, karena banyak sekali yang belum saya pahami dan sedikit kepahaman gitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.